Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Dintasari. Saya dari kelas A Manajemen Dakwah, NIM 20030505031. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi informasi dan komunikasi atau ICT. Teknologi informasi dan komunikasi atau sering dikenal dengan istilah information, communication, dan teknologi atau ICT merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dikuasai dalam era globalisasi saat ini. Komputer merupakan salah satu media yang digunakan dalam TIK karena komputer memiliki beberapa fungsi seperti untuk mengolah data, mencari materi, menyajikan informasi secara kelompok atau individu, dan aktivitas lainnya. Di era modern ini, internet dan intranet merupakan kebutuhan bagi siapa saja. Keduanya memang peranan yang dominan umumnya dalam kehidupan belajar. Pelajar dapat merasakan banyak manfaat dari penggunaan TIK atau ICT dalam pembelajaran. Sejarah munculnya TIK atau ICT yaitu setelah adanya perpaduan antara teknologi komputer, yaitu baik perangkat keras maupun perangkat lunak, dengan teknologi komunikasi pada pertengahan abad ke-20. Kedua teknologi itu berkembang cepat melampaui bidang teknologi lainnya. Sampai awal abad ke-21 masih mengalami berbagai inovasi. Teknologi saat ini berkembang pesat seperti yang kita ketahui, yaitu internet. Internet ini sangat mendukung layanan informasi yang berhubungan dengan dunia pendidikan, sehingga lembaga pendidikan atau universitas harus memiliki fasilitas dengan TIK atau ICT untuk menunjang pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Di samping itu, sekarang terdapat suatu sistem yang bernama Electronic University. Electronic University diciptakan untuk berbagai fungsi, yaitu bisa mendukung penyelenggaraan pendidikan untuk memfasilitasi layanan informasi yang baik untuk komunikasinya, baik di dalam atau di luar lembaga pendidikan tertentu. Suatu layanan yang disediakan dalam internet seperti yang disebutkan di atas, yaitu bisa menyediakan materi kuliah yang bisa diakses siapa saja secara online. Penggunaan TIK atau ICT ini memiliki banyak keunggulan, seperti tersedianya informasi segala global, cepat, akurat, tidak terdapat batasan tempat serta waktu, hingga dapat memudahkan proses belajar, mengajar, dan teknologi yang mendukung. Kita sekarang bisa merasakan beberapa keunggulan tersebut, dan itu merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan basis teknologi, dengan rumusan kebijakan peningkatan akses, efisien, efektivitas, dan kualitas pendidikan serta manajemen pendidikan dengan implementasi TIK. Hal ini membuat pengembangan ICT atau TIK dalam dunia pendidikan di Indonesia sangatlah penting, karena dengan teknologi kita bisa mendapatkan berbagai kemudahan yang menguntungkan. Pengembangan TIK atau ICT ini juga berguna untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam bidang pendidikan. Di samping itu, bisa meningkatkan daya saing di negara-negara maju yang berbasis teknologi. Oleh sebab itu, Departemen Pendidikan
dalam pengembangan terus-menerus dengan berbagai inovasi terhadap TIK untuk pendidikan di Indonesia ini. Untuk mengetahui lebih jelas lagi tentang penggunaan TIK atau ICT dalam dunia pembelajaran khususnya di Indonesia. Adapun keunggulan dan kekurangan ICT bagi pendakwah dalam internet. Keunggulannya sudah jelas sekali, banyak keunggulan yang didapatkan ketika seorang juru dakwah berdakwah melalui internet. Seperti yang kita ketahui, saat ini kebutuhan manusia akan informasi sudah menjadi suatu kebutuhan pokok. Orang-orang disibukkan dengan rutinitas kesehariannya sehingga tidak sempat menonton atau membaca berita lewat televisi atau koran, sehingga mereka menggunakan alternatif untuk mendapatkan mengakses informasi lewat internet. Dengan kemudahan itu, maka saat ini informasi bisa didapatkan tanpa harus terikat dengan ruang dan waktu. Ini adalah kesempatan bagi seorang juru dakwah dalam mengembangkan strategi dakwahnya yang lebih inovasi dan kreatif. Strategi ini diperlukan agar dakwah lewat internet mendapatkan tempatnya di kalangan masyarakat. Dan adapun kekurangannya yaitu di samping kelebihan yang telah dipaparkan di atas tadi, berdakwah melalui internet juga memiliki kekurangan, seperti masuknya berbagai situs yang dinilai sesat yang mengatasnamakan agama. Hal ini pastinya menimbulkan suatu kebingungan bagi masyarakat awam yang membuka situs tersebut. Memang perlu ada pembatasan link yang mengatasnamakan lembaga atau institusi dakwah agar dakwah lewat internet dapat berjalan dengan baik. Sekian dari penjelasan tentang teknologi informasi dan komunikasi atau ICT. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.